Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ibu Guru Dias ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu ya. Hari ini Ibu Guru masih melanjutkan di tema 1 Hidup Rukun, subtema 1 Pembelajaran 2, yaitu simbol sila Pancasila dan penerapannya di rumah. Tapi sebelum Ibu melanjutkan pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah selesai berdoa, kalian bisa buka buku tematik terpadunya di halaman 11. Di situ ada Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Apakah ada yang tahu sampul buku itu bergambar apa? Ayo, gambar apa? Ya, betul. Di situ terdapat gambar burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Pancasila itu mempunyai 5 sila. Adakah di antara kalian yang masih ingat bunyi-bunyi sila Pancasila? Nah, hari ini Ibu akan membacakan bunyi sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Perhatikan dan hafalkan ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila 1 sampai sila kelima, kalian harus hafal ya. Bukan hanya hafal bunyi silanya, tapi kalian juga harus paham dan hafalkan lambang-lambang sila Pancasila. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang lambang atau simbol sila Pancasila. Perhatikan baik-baik gambar yang Ibu tayangkan. Nah, di situ ada sila pertama, simbolnya adalah bintang dengan background belakangnya warna hitam. Bintangnya berwarna kuning. Paham ya? Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut dengan sila kedua yang bersimbol rantai emas dengan background belakangnya berwarna merah. Ayo hafalkan rantai emas simbol sila kedua. Bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang sila ketiga dengan simbolnya pohon beringin. Apa anak-anak? Pohon beringin. Bunyi sila ketiga apa ya? Nah, ada yang masih ingat? Ya, betul. Bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Sekarang kita lanjut dengan simbol sila keempat. Ada yang tahu itu apa? Gambar apa? Ya, betul, kepala banteng dengan background belakangnya warna merah dan kepala bantengnya berwarna hitam. Nah, bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Simbol sila yang terakhir yaitu sila kelima adalah padi dan kapas. Apa anak-anak? Padi dan kapas. Dengan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah kalian sudah hafal simbol-simbolnya dari sila pertama sampai sila kelima? Kita ulangi lagi ya. Dari simbol sila pertama ada bintang. Dari simbol sila kedua ada rantai emas. Simbol sila ketiga pohon beringin. Dan simbol sila keempat ada kepala banteng. Dan yang terakhir simbol sila kelima ada padi dan kapas. Setelah kalian menghafalkan simbol-simbol dan bunyi sila Pancasila, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang contoh penerapan sila-sila Pancasila, dimulai dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas sekali di dalam bunyi itu bahwa ketuhanan yang Maha Esa berarti berhubungan dengan Tuhan atau Allah. Di situ ada 5 gambar yang menunjukkan bahwa mereka sedang menerapkan sila Pancasila yang pertama. Di gambar pertama ada keluarga yang sedang sholat berjamaah. Terus ada yang sebelum makan kita berdoa dulu. Gambar yang ketiga menunjukkan umat Kristen yang akan beribadah di gereja. Gambar yang keempat menunjukkan agama Hindu. Gambar yang kelima agama Buddha, dan gambar yang keenam yaitu Konghucu yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dari contoh gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa contoh penerapan sila pertama adalah yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah. Contohnya banyak sekali, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum kita belajar, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah, misalkan A. Beribadah bersama keluarga, B. Berdoa bersama keluarga, C. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. 3. Saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak boleh main-main ya. Di bawah ini adalah lambang simbol sila kedua Pancasila. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah 1. Membantu adik belajar membaca, 2. Membantu ibu membersihkan rumah, 3. Membantu ayah mencuci motor atau mobil. Dari ketiga contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sila kedua Pancasila berhubungan dengan kemanusiaan. Jadi membantu tetangga juga termasuk penerapan sila kedua Pancasila. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyi silanya? Ya, betul, ini adalah lambang sila ketiga Pancasila, pohon beringin, dengan bunyi silanya Persatuan Indonesia. Dan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah 1. Hidup rukun dengan keluarga,
2. Tidak bertengkar dengan saudara. 3. Saling membantu dalam keluarga. Itu 3 contoh penerapan Pancasila di rumah ya anak-anak. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di rumah? Coba baca contoh di bawah ini. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Dari contoh cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan sila ketiga Pancasila itu adalah selalu hidup rukun dan saling menyayangi antar sesama manusia. Kita lanjut ke sila keempat. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Nah, musyawarah itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Ayo, ada yang masih ingat lambang sila keempat dan bunyinya? Simbol sila keempat yaitu kepala banteng dan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah 1. Menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. 4. Musyawarah menentukan sekolah anak. Dan yang kelima, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Itu kelima contoh penerapan sila keempat yang ada di rumah. Sekarang kita lanjutkan ke sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. 2. Rajin menabung. 3. Bergotong royong membersihkan rumah. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa mencatat hal-hal yang kiranya penting untuk dicatat agar bisa diingat lagi dan dipahami lagi di lain hari. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.